Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan menceritakan hikayah yang dikutip dari buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi. Karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Dengan judul, Hidangan Turun dari Langit. Diceritakan bahwasanya di Baghdad ada seorang saleh yang bernama Muhammad bin Ishaq al-Rumi, wafat tahun 672 Hijriah. Ia mempunyai seorang istri dan beberapa anak. Pada suatu tahun, di Baghdad terjadi musim kelaparan yang melanda masyarakat. Ibnu Rumi dan keluarganya 3 hari tidak menemukan makanan, sehingga semuanya merasakan beratnya menanggung rasa lapar. Di hari keempat, istrinya mengutarakan usulan kepadanya atas apa yang mereka alami. Aku dan kamu masih kuat dan sabar menanggung kelaparan seperti ini, akan tetapi bagaimana anak-anak kita yang masih kecil-kecil, kata sang istri. Apakah engkau tahu pekerjaan apa yang harus aku lakukan, tanya Ibnu Rumi. Iya, aku tahu. Datanglah engkau ke pasar pangkalan orang-orang ahli bangunan. Bila ada yang membutuhkanmu dan bekerja memperoleh imbalan setengah dirham saja, aku rasa sudah cukup untuk memberi makan anak-anak kita. Demi rasa cinta dan penghormatanku kepadamu, akan kulakukan itu. Kemudian Ibnu Rumi mengambil cangkul dan keranjang keluar dari rumah dan pergi menuju pasar. Di tengah-tengah perjalanan, dia menemukan sebuah masjid yang sudah tidak terpakai. Dia masuk ke dalam masjid dan berjanji kepada Allah. Demi kemuliaan dan keagunganmu, ya Allah, aku tidak akan bekerja pada hari ini, kecuali bekerja untukmu, ucapnya. Kemudian ia salat dengan menggunakan wudhu sholat subuh. Tak henti-hentinya dia melakukan ruku dan sujud sehari penuh. Dalam sholatnya saat itu, ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11.000 kali. Waktu maghrib pun tiba, ia melakukan sholat maghrib dan bertujuan akan pulang. Akan tetapi muncul bisikan dalam hatinya. Bagaimana aku pulang pada saat ini kepada keluargaku, dan apa yang akan aku katakan kepada mereka bila mereka bertanya tentang hasil pekerjaanku. Demi kemuliaan dan keagunganmu, ya Allah, aku tidak akan keluar dari masjid ini, hingga aku melakukan sholat isya yang akhir. Tak henti-hentinya ia ruku dan sujud sampai datang waktu isya. Setelah melakukan sholat isya, di waktu yang akhir, ia keluar dari masjid dan pulang menuju rumah. Sampai di depan pintu, ia mendengar suara tertawa yang keras, sehingga menduga ada sesuatu yang tidak baik. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku meninggalkan istri dan anak-anakku dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Mengapa ada suara tertawa yang sangat keras? Jangan-jangan sesuatu telah terjadi pada mereka. Gumamnya seraya menangis sejadi-jadinya, dan kemudian mengetuk pintu. Ahlan wa sahlan, ucap sang istri seraya membuka pintu. Dia melihat istrinya tampak riang dan gembira. Tiada harimu melainkan hari yang berkah. Mudah-mudahan Allah membuat kenyang perutmu, seperti halnya engkau membuat kenyang perut kita, kata sang istri. Ibnu Rumi masuk rumah. Tiba-tiba melihat di dalam terdapat cahaya amat terang. Dia melihat 2 hidangan yang sangat banyak tertutup dengan taplak meja yang sangat indah. Hidangan apa ini? Wahai suamiku, di waktu terbenam matahari aku duduk dan merasakan kelaparan hebat. Sedangkan anak-anak kita hampir direnggut kematian, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu. Aku berdiri dan membukanya. Aku mendapati seorang anak muda yang mengenakan pakaian serba hijau bersama 2 orang laki-laki yang membawa 2 bingkisan hidangan. Wahai wanita muda, apakah ini rumah Ibnu Rumi? Tanya pemuda itu. Iya, ini adalah kantong yang berisi 100.000 dinar. Serahkan kepada suamimu dan katakan padanya, majikanmu kirim salam kepadamu dan mengatakan, tambahkanlah pekerjaanmu, aku akan menambah ongkosmu. Dan ini adalah makan malam suamimu. Bingkisan itu aku terima darinya, kemudian ia kembali. Aku masuk rumah dan membuka 2 bingkisan tersebut. Dari dalam bingkisan aku menemukan makanan enak, roti yang banyak, dan kenikmatan yang amat sangat. Sama sekali aku belum pernah merasakan makanan seperti itu. Demi Allah, wahai suamiku, kepada siapa engkau bekerja pada hari ini? Lanjut istrinya. Kepada seorang raja yang sangat dermawan, yang sama sekali aku tidak pernah melihat seorang raja yang lebih dermawan dan mulia daripadanya. Aku mengerjakan sesuatu yang sangat sedikit di sampingnya, namun ia memberiku sesuatu yang baik yang sangat banyak, jawab Ibnu Rumi. Wahai suamiku, aku dan anak-anak sudah makan. Maka makanlah, kemudian tidurlah. Aku masih mempunyai tanggungan salat. Setelah aku melakukan salat, aku akan tidur, jawab Ibnu Rumi. Kemudian ia masuk mihrab, tak henti-hentinya ruku dan sujud sampai lewat tengah malam.
Ia tidak mampu menahan rasa kantuk dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi seolah oleh sedang di hadapan Allah dan berdialog dengannya. "Wahai Ibnu Rumi, bagaimana hubungan kerjamu dengan aku?" "Hubungan kerja yang sangat baik," jawab Ibnu Rumi. "Wahai Ibnu Rumi, aku tingkatkan derajatmu 10.000 derajat, aku tetapkan bagimu 10.000 kebajikan. Aku hapus kesalahanmu 10.000 kesalahan. Apakah engkau sudah merasa senang?" "Iya, wahai Tuhanku, aku merasa sangat senang," jawabnya. "Wahai Ibnu Rumi, mohonlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki, pasti aku akan memberi. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu agar engkau menerima apa saja yang aku lakukan pada hari ini dan pada hari-hari yang sebelumnya. Dan aku mohon supaya engkau mencabut nyawaku agar secepatnya aku dapat bertemu denganmu, sesungguhnya akulah yang menentukan kematian, aku tidak akan menambah ajal juga tidak akan menguranginya, aku memberitahukan kepadamu bahwa umurmu tinggal 9 hari. Wahai Tuhanku, jagalah diriku, sehingga engkau mencabut nyawaku dalam keadaan Islam. Aku akan selalu menjagamu. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, sungguh aku akan menambah amalku, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku akan memberimu suatu pemberian, yaitu terbebas dari api neraka dan akan menempatkanmu di sampingku dalam surga." Kemudian Jah terbangun dari tidur dan menceritakan apa yang terjadi dalam mimpi kepada sang istri. Istrinya merasa susah yang amat sangat atas cerita itu. Kemudian ia membelikan sebuah tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya serta budak pelayan untuk melayani mereka. Di hari yang ke-9, ia berpamitan kepada kawan dan keluarganya. Lalu ia masuk mihrab dan melakukan salat di dalamnya, menghadapkan wajahnya ke kiblat sampai menemui ajal dan bertemu dengan Allah.